Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Kisah kali ini membawa kita pada sebuah perjalanan angkutan umum yang terlihat biasa saja dari luar. Namun siapa sangka keputusan seseorang pemuda naik ke dalam kendaraan tersebut justru membawanya menyusuri rute sunyi bersama sosok-sosok penumpang yang duduk kaku tanpa nyawa menuju ujung jalan yang menyimpan rahasia mengerikan. Sebelum kita masuk ke dalam kengerian perjalanannya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita mistis berikutnya. Tetaplah di sini dan mari kita mulai ceritanya. Suara tawa pecah menyelimuti ruang tamu berukuran kecil dengan cat dinding warna hijau pudar. Udara hangat dari seduhan kopi hitam di atas meja berpadu sempurna dengan obrolan seru antara Nadoni dan Denny. Mereka berdua duduk santai beralaskan karpet tebal, menikmati sisa kacang rebus di piring plastik. Pertemuan ini sangat berharga karena mereka adalah sahabat sejak kecil yang sudah bertahun-tahun jarang bertatap muka langsung. Saking asiknya bernostalgia menceritakan masa lalu, mereka sampai mengabaikan pergerakan waktu. Nadoni baru menyadari situasi saat sayup-sayup terdengar suara jangkrik dari luar rumah. Dia refleks menoleh ke arah jam dinding bulat yang menggantung tepat di atas televisi. Jarum pendeknya sudah menunjukkan lurus ke angka 12. Astaga, sudah jam 12 rupanya, ucap Nadoni setengah kaget sambil mengusap wajahnya sendiri. Aku harus buru-buru pulang sekarang, Den. Mendengar ucapan tersebut, Denny langsung mengerutkan dahi. Dia bangkit dari tempat duduknya dan melongok sedikit ke arah jendela kaca. Suasana di luar benar-benar sunyi. Hanya ada embusan angin kencang yang menggoyangkan ranting pohon mangga di halaman depan. Sudah nginep sini saja, Don. Jam segini angkot pasti sudah tidak ada yang lewat, bujuk Denny dengan nada suara yang terdengar sangat khawatir. Wajahnya menatap serius ke arah temannya itu. Lagi pula di luar anginnya kenceng banget, dingin, bahaya kalau memaksakan diri. Nadoni segera berdiri dan meraih jaket parasut tebal berwarna hitam miliknya dari sandaran kursi. Dia mulai memakai jaket tersebut perlahan sambil membalas tatapan temannya. Aku mau saja menginap, Den, tapi besok pagi aku ada jadwal kerja giliran pertama. Jam 6 pagi aku harus sudah sampai di pabrik. Kalau aku berangkat dari rumahmu besok pagi, sudah pasti telat dan kena teguran atasan. Jelas Nadoni memberikan alasan yang masuk akal. Denny menghela nafas panjang melihat temannya yang bersikeras. Kamu yakin, Don? Daerah perempatan depan sana kalau jam segini hawanya beda loh. Rawan banget. Apalagi kalau kamu berdiri sendirian di dekat sana. Kata orang sekitar, sering ada kejadian aneh kalau nunggu angkutan umum selarut ini. Mending kamu tidur sini. Besok aku pinjamkan motorku buat berangkat kerja. Aman, Den. Aku biasa pulang larut kok. Nanti aku tunggu angkot saja di perempatan depan. Biasanya masih ada 1 atau 2 sopir yang kejar restoran sampai dini hari. Balas Nadoni mencoba menenangkan, meski di dalam hati kecilnya mulai merayap sedikit rasa cemas. Karena usahanya gagal, Denny akhirnya hanya bisa mengantar temannya itu sampai ke depan pintu pagar rumah. Begitu pintu kayu depan dibuka, udara dingin langsung menyerap masuk menusuk pori-pori kulit. Angin berembus cukup kuat, membuat bulu kuduk Nadoni sedikit merinding. Dia merapatkan resleting jaketnya sampai menutupi bagian leher. Hati-hati di jalan ya, Don. Kalau ada apa-apa, langsung lari saja kembali ke sini, pesan Denny sambil memegang pagar besi rumahnya. Nadoni mengangguk pelan. Dia melambaikan tangan sebagai tanda pamit lalu mulai melangkahkan kaki menyusuri jalan aspal perumahan Duku. Sepanjang pandangan mata hanya ada rentetan tiang listrik dengan lampu jalan yang menyala redup kekuningan. Langkah sepatunya memecah kesunyian malam, mengarah lurus ke perempatan besar tempat ia biasa menunggu angkot lewat. Jalan aspal yang ia lewati benar-benar sepi. Belum ada satupun motor atau mobil yang melintas sejak ia keluar dari pekarangan rumah Denny. Biasanya meski larut malam ada saja pedagang keliling atau warga yang duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi malam ini beda. Deretan toko bangunan dan warung makan di kanan kiri jalan sudah tertutup rapat dan gelap. Setelah berjalan kaki sekitar 15 menit, Nadoni akhirnya tiba di perempatan Duku. Ia memilih berdiri tepat di bawah lampu merah lalu lintas yang kini hanya menyala kuning berkedip-kedip. penanda bahwa jalanan sedang bebas hambatan. Suasana di perempatan itu sungguh sunyi,
Hiruk-pikuk kendaraan yang biasa memadati area ini di siang hari kini sirna, digantikan oleh suara nyaring jangkrik dari arah semak-semak dekat pinggiran aspal. Nadoni melirik layar ponsel di genggamannya. Angka di layar menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia menghela nafas panjang dan uap tipis samar-samar keluar dari mulutnya karena udara malam yang sangat dingin. Ia kemudian menyandarkan punggungnya pada tiang lampu jalan untuk mengurangi beban di kakinya. Aduh, mana sih ini angkot? Masa iya jam segini sudah habis sama sekali? Dingin banget lagi. Keluh Nadoni dengan suara bergetar. Ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya berulang kali, lalu menempelkannya ke pipi. Hawa dingin malam ini benar-benar menusuk sampai ke tulang, membuat rahangnya sedikit gemeretak. Waktu terus merambat pelan. Setengah jam berlalu, Nadoni masih mematung di sudut perempatan yang sama. Harapannya untuk segera mendapatkan tumpangan mulai memudar. Rasa lelah setelah beraktivitas seharian penuh kini datang menyerang fisiknya. Kelopak matanya terasa sangat berat. Rasa kantuk berpadu dengan udara dingin menciptakan siksaan yang membuat kepalanya mulai berdenyut. Berkali-kali ia menguap lebar, lalu menampar pelan pipinya sendiri agar tidak tertidur sambil berdiri. Kakinya mulai terasa kram dan kebas karena terlalu lama menahan berat badan di atas aspal. Nadoni terpaksa berjalan mundar-mandir dalam jarak pendek untuk mengusir rasa kantuk dan melancarkan aliran darahnya. Ia sesekali berjinjit lalu merenggangkan otot-otot lengannya yang kaku. Nadoni kembali menatap lurus ke ujung jalan. Lampu penerangan jalan di kejauhan tampak redup kekuningan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda sorot lampu kendaraan dari arah manapun. Keheningan malam ini justru membuat perasaannya menjadi gelisah. Bulu kuduknya perlahan meremang saat embusan angin kembali menyapu leher bagian belakang. Ya Allah, sepi banget jalannya. Tolong dong, satu angkot saja lewat biar aku bisa rebahan di kasur. Gumam Nadoni pelan, setengah merintih karena rasa lelah yang memuncak. Ia kembali memeluk tubuhnya sendiri dengan kedua lengan, matanya terus dipaksa terbuka lebar, memindai setiap sudut jalan yang lengang. Udara dingin terus mengikis energi di tubuhnya, namun niat untuk segera sampai ke kontrakan membuatnya bersikeras bertahan. Berdiri sendirian menunggu keajaiban, sebuah angkot melintas di perempatan sunyi itu. Di tengah keputusasaan menunggu keajaiban sebuah angkot melintas di perempatan sunyi itu, sayup-sayup telinga Nadoni menangkap sebuah suara. Bunyi deru mesin kendaraan terdengar memecah kesunyian dari arah utara jalan. Suaranya agak kasar dan berat, khas mesin mobil tua yang dipaksa membelah dinginnya angin malam. Perlahan tapi pasti suara mesin itu semakin jelas mendekat ke arah tempat Nadoni mematung. Dari kejauhan sepasang sorot lampu utama kendaraan berwarna kuning pucat mulai terlihat menembus tipisnya kabut malam. Nadoni memincingkan matanya, berusaha keras memastikan jenis kendaraan yang sedang mengarah. Begitu mobil itu masuk ke area jangkauan lampu jalan raya, bentuk bodi khas mobil angkutan umum terlihat sangat jelas. Warnanya sesuai dengan rute angkot jurusan arah rumahnya. Senyum tipis langsung mengembang di bibir Nadoni. Rasa lega seketika menjalar, menggantikan rasa kedinginan yang sejak tadi menyiksa fisiknya. Namun saat angkot itu berjarak beberapa puluh meter, ada satu keanehan yang langsung tertangkap oleh pandangan mata Nadoni. Angkot tersebut sama sekali tidak menyalakan lampu kabin penumpang. Bagian dalamnya benar-benar gelap gulita. Biasanya sopir angkot selalu menyalakan lampu kecil di atap kabin agar penumpang bisa melihat tempat duduk dan membayar ongkos dengan mudah. Tapi mobil yang melaju ini membiarkan bagian belakangnya tanpa penerangan sama sekali. Alhamdulillah, akhirnya ada juga angkot yang lewat. Tapi kok lampunya mati semua begitu ya? Gumam Nadoni pelan berbicara pada dirinya sendiri sambil terus menatap laju mobil yang semakin mendekat. Perasaan curiga sempat muncul dan mengganjal di hatinya. Ada sedikit rasa enggan untuk naik kendaraan yang gelap di tengah malam buta seperti ini. Pikiran buruk tentang tindak kejahatan jalanan sempat melintas sejenak di kepalanya. Namun rasa lelah luar biasa di sekujur tubuhnya, ditambah rasa kantuk yang semakin berat menekan kelopak mata, membuat akal sehatnya terkalahkan. Ia sangat ingin segera sampai di rumah, mencopot jaket tebalnya, lalu merebahkan badan di atas kasur empuk. Biarlah, paling juga bohlam lampu dalamnya memang sedang putus atau rusak. Yang penting aku bisa cepat sampai kontrakan dan langsung tidur.
Ucap Nandoni meyakinkan dirinya sendiri untuk mengusir rasa ragu. Tanpa berpikir panjang lagi, Nandoni segera mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ia melambaikannya ke arah jalan agar sang sopir melihatnya. Sopir angkot itu merespon dengan cepat. Mobil tua itu mulai mengurangi kecepatan secara berangsur. Terdengar bunyi decit kampas rem bergesekan tajam dengan ban saat angkot tersebut menepi, lalu berhenti tepat di depan kaki Nandoni. Mesin mobil masih menyala dengan suara bergetar sangat kasar. Asap knalpot mengepul tipis dari bagian belakang mobil. Nandoni melangkah mendekati pintu penumpang di sisi kiri yang memang tidak memiliki daun pintu. Hawa dingin dari dalam kabin angkot tiba-tiba berembus keluar. Menerpa langsung ke wajah Nandoni, ia sempat menelan ludah. Tangan kirinya memegang erat tiang besi di dekat pintu, sementara kaki kanannya mulai diangkat naik, berpijak kokoh pada lantai bordes angkot tersebut. Nandoni sedikit menundukkan kepala agar menghindari benturan dengan pinggiran atap, lalu menggeser tubuhnya masuk ke dalam. Suasana di dalam kabin benar-benar minim cahaya, hanya mengandalkan pantulan samar lampu jalan raya dari arah luar kaca jendela. Ia memilih tempat duduk persis di belakang punggung sopir, posisi yang dirasa paling aman dan nyaman untuk bersandar. Baru saja pantat Nandoni menyentuh bantalan jok yang terbungkus kulit sintetis, sopir di depannya langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Angkot tua itu melesat maju, hentakan mesin tiba-tiba membuat bau Nandoni sedikit terdorong ke belakang. Sopir itu sama sekali enggan menoleh, enggan menyapa, atau sekedar bertanya tujuan turun penumpang barunya. Pria di balik kemudi itu hanya diam membisu sambil terus memacu kendaraannya membelah jalanan aspal. "Bang, nanti saya turun di pertigaan dekat pabrik ya," ucap Nandoni sedikit bersuara keras mengalahkan deru mesin. Sopir itu mengabaikannya. Kesunyian menyelimuti area depan. Nandoni menghela nafas panjang, mencoba memaklumi mungkin si sopir sedang kelelahan atau malas berbicara larut malam begini. Setelah matanya terbiasa dengan minimnya cahaya di dalam kabin, Nandoni menyadari keberadaan orang lain. Di kursi panjang sebelah kirinya, tepat di seberang tempat ia duduk, berjajar 3 orang penumpang laki-laki. Nandoni menyipitkan mata untuk memperjelas pandangannya. Penumpang pertama yang duduk paling dekat dengan pintu adalah seorang remaja laki-laki. Umurnya kira-kira baru 18 tahun. Di sebelahnya ada pria dewasa berumur 30-an, lalu di ujung terdalam duduk bapak-bapak berumur 40-an. Awalnya Nandoni merasa lega karena ia mendapat teman seperjalanan di dalam angkot malam itu. Namun perasaan nyaman itu hanya bertahan beberapa detik. Saat ia terus memperhatikan ketiga orang tersebut, ada kejanggalan aneh yang membuat perutnya mendadak mulas. Mereka bertiga duduk dengan posisi yang sangat tegak, kaku, mirip manekin toko pakaian. Punggung mereka lurus menempel pada sandaran besi angkot. Kedua telapak tangan mereka diletakkan sejajar, menempel sangat rapat di atas lutut masing-masing. Jari-jari tangan mereka terlihat memutih, menekan lutut kuat-kuat. "Malam Pak, Mas," sapa Nandoni basa-basi, mencoba memecah keningan yang mulai terasa sangat canggung. Sama seperti sopir di depan, ketiga penumpang itu enggan merespon. Mereka bahkan enggan menoleh atau melirik sedikit pun ke arah Nandoni. Wajah mereka terlihat sangat pucat pasi, murung, dan kaku, menatap lurus ke depan. Bibir mereka terkatup rapat, menampilkan ekspresi sedih mendalam namun kaku. Hal yang paling membuat bulu kuduk Nandoni meremang adalah mata mereka. Ketika laki-laki itu terus memandang lurus ke depan tanpa berkedip sama sekali. Hembusan angin malam yang deras masuk dari celah jendela pun gagal membuat kelopak mata mereka bergetar. Udara di dalam kabin angkot mendadak terasa jauh lebih dingin daripada di perempatan jalan tadi. Nandoni menelan ludah, membuang muka, dan menggeser duduknya merapat ke pembatas besi di dekat sopir. Ia berusaha keras mengalihkan pikiran dari 3 orang aneh di seberangnya. Ia melipat kedua lengannya di depan dada, berharap perjalanan menuju rumah ini segera berakhir dengan aman, meski jantungnya kini mulai berdebar lebih kencang. Laju angkot yang tadinya lumayan kencang mendadak melambat drastis saat memasuki jalanan sepi di daerah Carlock. Mesin mobil tua itu kini hanya terdengar menderu pelan, merayap pelan menyusuri aspal yang bergelombang. Kecepatan yang menurun ini justru membuat suasana di dalam kabin terasa semakin menyiksa. Angin malam yang berembus masuk terasa lebih menusuk kulit. Nandoni mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa sangat dingin meremang. "Bang, agak cepetan jalannya bisa?"
tegur Nandoni dengan suara tertahan dan sedikit bergetar. Sopir itu tetap membisu. Pria berjaket lusuh di balik kemudi itu sama sekali enggan menekan pedal gas lebih dalam. Keningan di dalam kendaraan ini benar-benar mencekik leher. Nandoni mencoba menyibukkan diri dengan merogoh saku celana, berniat memainkan ponsel untuk mengalihkan pikiran yang mulai kacau. Sialnya layar ponselnya mati total kehabisan daya. Ia mendengus kesal, lalu memasukkan kembali benda itu ke dalam sakunya. Dalam kondisi tanpa hiburan apapun, arah mata Nandoni tanpa sadar kembali tertuju pada 3 penumpang di kursi seberang. Mereka masih pada posisi semula, tangan berpegang erat pada lutut, tubuh tegak lurus, dan wajah pucat pasi yang memancarkan raut kesedihan mendalam. Rasa janggal di perut Nandoni semakin menjadi-jadi. Baru saja ia berniat memalingkan wajah, sebuah pergerakan aneh tiba-tiba menahan niatnya. Remaja belasan tahun yang duduk paling dekat dengan pintu angkot mulai bergeser. Pemuda itu perlahan-lahan memutar lehernya ke arah Nandoni, namun gerakan kepalanya sungguh janggal. Lehernya berputar dengan sangat kaku, patah-patah, seakan ada tulang yang mengganjal keras. Suara nafas Nandoni seketika berhenti di tenggorokan. Tubuhnya mendadak kaku, matanya terkunci pada pergerakan pemuda tersebut. Kini wajah pemuda pucat itu sepenuhnya menghadap ke arah Nandoni. Mata mereka saling bertatapan langsung. Nandoni terkesiap ngeri. Sorot mata pemuda itu sangat tajam, dingin dan memancarkan aura permusuhan yang luar biasa pekat. Pucat wajahnya bukan pucat orang sakit biasa, melainkan pucat keabuan mirip mayat yang darahnya sudah berhenti mengalir. Mulutnya sedikit terbuka menampilkan deretan gigi yang mengatup rapat. Astagfirullah, bisik Nandoni memecah hening dengan bibir bergetar hebat. Jantungnya berdegup sangat kencang, memompa darah hingga telinga terasa berdengung. Bulu kuduknya berdiri tegak sampai ke pangkal leher. Rasa takut yang amat sangat langsung menyergap dadanya. Ia merasa seakan ada bongkahan es yang menyumbat kerongkongannya. Sadar bahaya mengancam kewarasannya, Nandoni segera membuang muka dengan cepat. Ia langsung menolehkan kepalanya ke arah jendela kanan angkot, menatap lurus ke arah deretan rumah warga yang tertutup rapat di pinggir jalan daerah Karlok. Kedua tangannya mencengkeram kuat pinggiran besi jok tempatnya duduk. Ia menarik nafas dalam-dalam berulang kali, mencoba keras menenangkan detak jantungnya yang seakan mau lepas. Ya Allah, cepatlah sampai. Batin Nandoni merintih memohon keselamatan. Keringat dingin mulai menetes deras dari pelipisnya. Udara di dalam mobil tua itu kini terasa sangat pengap. Ia sama sekali enggan menoleh kembali ke arah kiri. Ngeri jika wajah pemuda itu masih berada dalam posisi yang sama, menatapnya dengan tajam. Keringat dingin terus mengucur deras di dahi hingga menetap di pelipisnya. Nafas Nandoni tersengal-sengal menahan rasa takut yang teramat sangat. Hening sesaat menyelimuti kabin angkot. Hanya terdengar suara nafasnya sendiri yang berpacu cepat. Namun ketenangan semu itu tiba-tiba hancur berantakan. Seakan bisa membaca kepanikan luar biasa yang sedang berkecamuk di kepala penumpangnya. Sopir di depan sana memberikan reaksi yang sama sekali tidak terduga. Pria berjaket lusuh itu mengangkat badannya sedikit dari sandaran kursi, lalu menginjak pedal gas dalam-dalam dengan hentakan kaki yang sangat kasar. Suara mesin mobil itu langsung meraung sangat keras, memecah kesunyian malam yang mencekam. Raungannya memekakan telinga, menderu-deru. Terdengar seperti besi rongsokan yang dipaksa bekerja di luar batas kewajarannya. Angkot yang tadinya merayap sangat pelan, kini melesat maju bagaikan kesetanan membelah jalan aspal. Tubuh Nandoni seketika terhempas keras ke sandaran jok belakang akibat dorongan gaya tarik dari tenaga mesin yang mendadak liar. Kepanikan yang nyata langsung meledak di dada Nandoni. Ia buru-buru mengangkat tangan kanannya ke atas, meraih batang besi atap angkot dan mencengkeramnya kuat-kuat agar tidak terjatuh. Mobil ini melaju makin kencang tanpa aturan di jalanan lurus. Tepat sebuah persimpangan sepi tanpa rambu, sopir itu membanting setir secara tiba-tiba ke arah kiri, berbelok tajam memasuki jalanan desa kampung ujung alit. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal. "Woi, pelan-pelan bang, gila ya bawa mobil begini, bahaya ini," teriak Nandoni spontan dengan suara bergetar dan panik yang luar biasa. Tubuhnya terguncang hebat ke kanan dan ke kiri. Punggung dan bahunya berulang kali berbenturan dengan dinding kabin mobil setiap kali ban melibas aspal jalanan yang bergelombang dan berlubang.
Sopir itu sama sekali tidak memperdulikan teriakan peringatan keras dari Nandoni. Bukannya mengurangi kecepatan, ia malah kembali menambah tekanan pada pedal gas. Angin malam yang berembus masuk dari celah pintu tanpa daun dan jendela kini berubah menjadi tamparan keras yang menyapu wajah Nandoni. Rambutnya berantakan tertiup angin. Matanya perih karena embusan kencang bercampur debu jalanan. Tapi ia memaksakan diri menatap keluar. Pemandangan malam di luar sana berganti dengan sangat cepat. Deretan pohon besar, tiang listrik dan rumah warga yang tertutup rapat lewat begitu saja menjadi bayangan kabur tidak berbentuk. Jalanan arah kampung ini memang terkenal sangat minim lampu jalan. Aspalnya banyak yang rusak dan memiliki tikungan mematikan. Dalam kecepatan gila-gilaan seperti ini, mobil bisa terbalik menabrak pembatas jalan kapan saja. "Bang, berhenti bang, astagfirullah, berhenti sekarang, saya mau turun di sini saja," teriak Nandoni lagi, suaranya pecah memelas bercampur amarah. Ia memegang erat besi atap hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Mengerahkan seluruh tenaga untuk mempertahankan posisi duduknya agar tidak terlempar keluar dari pintu yang menganga. Jantungnya berdetak liar memompa darah ke seluruh tubuh. Ketakutan akan maut kecelakaan lalu lintas kini menyelimuti pikirannya secara penuh. Keselamatannya benar-benar berada di ujung tanduk malam itu. Jalanan aspal yang bergelombang dan rusak kini berganti menjadi turunan curam yang sangat panjang. Warga sekitar sangat hafal dengan kontur jalan mematikan di daerah kampung ujung alit ini. Turunannya amat curam dan langsung mengarah lurus ke bawah menuju arah lembah sungai. Dalam kondisi normal, setiap pengemudi pasti akan menginjak pedal rem dalam-dalam, menahan laju kendaraan dan menggunakan gigi rendah agar mobil bisa turun dengan pelan serta aman. Namun sopir angkot tua ini justru melakukan hal gila yang menantang maut. Ia membiarkan mobil meluncur deras mengikuti gaya gravitasi. Suara mesin meraung bersautan dengan bunyi angin kencang yang menghantam masuk secara paksa lewat jendela. Nandoni merasakan perutnya mual hebat, seakan organ dalamnya teraduk paksa. Tubuhnya terombang-ambing ke depan dan ke belakang. Ia terpaksa memeluk tiang besi di dekat pintu menggunakan lengan kirinya agar tubuhnya tidak terlempar keluar dari celah pintu. Sementara telapak tangan kanannya masih mencengkeram kuat pinggiran atap kabin. Di tengah guncangan liar yang bisa merenggut nyawanya kapan saja, pandangan mata Nandoni tanpa sengaja menangkap pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Ketika penumpang laki-laki di kursi seberangnya sama sekali tidak terpengaruh oleh laju beringas mobil ini. Remaja belasan tahun, pria 30-an dan bapak-bapak itu tetap duduk diam. Tubuh mereka sangat kaku tegak lurus. Anehnya tubuh mereka sama sekali tidak bergoyang ke kanan atau ke kiri sedikit pun, padahal mobil sedang terguncang hebat melibas aspal berlubang di turunan tajam. Tangan mereka berpegangan sangat rapat di atas lutut masing-masing, tanpa berusaha mencari pegangan pada besi atau pinggiran kursi. Nandoni menelan ludah dengan susah payah. Rasa ngeri luar biasa kini merayap naik dari ujung tumit hingga ke ubun-ubun. Perpaduan antara ketakutan parah akan kecelakaan fatal dan pemandangan sama sekali tidak wajar dari ketiga penumpang itu membuat akal sehatnya hampir putus. Wajah mereka bertiga amat pucat, sedih dan terus menghadap lurus ke depan, seakan laju mobil yang ugal-ugalan ini adalah hal biasa. Nandoni sudah tidak tahan lagi dengan siksaan mental dan fisik ini. Ia memberanikan diri mencondongkan badannya sedikit ke arah depan, mendekati batas kursi supir. "Bang, pelan-pelan sedikit bang, turunannya tajam banget ini bang," teriak Nandoni dengan suara bergetar dan panik. Urat lehernya sampai terlihat menonjol saking kerasnya. Ia menjerit meminta belas kasihan. Peringatan keras dan putus asa itu sama sekali diabaikan. Pria berjaket lusuh di balik kemudi itu diam saja membisu. Alih-alih mengangkat kakinya dari pedal gas, ia justru menekan pedal itu lebih dalam lagi. Bunyi mesin meraung semakin beringas membelah angin malam. Kecepatan mobil kini benar-benar di luar nalar manusia. Pohon-pohon bambu besar di pinggir jalan berkelebat menjadi bayangan hitam yang lewat sangat cepat. Nandoni memejamkan mata rapat-rapat. Jantungnya berdetak liar memompa darah hingga dadanya terasa sesak dan sakit, menanti akhir dari turunan mematikan ini. Pemandangan di luar perlahan berubah saat struktur jembatan besi berkarat mulai terlihat samar di depan sana. Itu adalah jembatan Kalitarung, pembatas antara jalanan curam tadi dan area pedesaan yang lebih datar. Tepat saat roda depan angkot menyentuh aspal jembatan, pria berjaket lusuh di balik kemudi secara tiba-tiba menginjak pedal rem sekuat tenaga.
Bunyi gesekan ban yang beradu keras dengan aspal menjerit sangat nyaring. Suara decitan itu memegahkan telinga, memecah sepinya malam di atas aliran sungai. Rem mendadak dalam kecepatan tinggi itu menciptakan daya dorong ke depan yang sangat brutal. Pegangan tangan Nandoni pada tiang besi seketika terlepas karena jarinya tidak mampu menahan beban tubuhnya sendiri. Tubuhnya terlempar ke depan dengan cepat, menabrak bagian belakang jok supir dengan benturan yang keras. Aduh, astagfirullah. Bau kanan serta pelipisnya menghantam bantalan jok yang keras. Benturan itu membuat kepalanya sedikit pening. Rasa nyeri dan kebas langsung menjalar dari pundak hingga ke pangkal lehernya. Angkot tua itu kini berhenti total tepat di tengah-tengah jembatan Kali Tarung. Suara mesin yang tadinya meraung beringas mendadak mati, hening seketika menyergap. Menyisakan suara embusan nafas Nandoni yang memburu cepat. Sambil meringis kesakitan, ia memegangi bahunya, berusaha duduk tegak dan mengumpulkan kembali kesadarannya yang sempat berputar. Baru saja ia bernafas lega karena selamat dari turunan maut. Udara di dalam kabin berubah drastis. Indera penciuman Nandoni langsung diserang aroma yang sangat menyengat dan menjijikan. Hidungnya mencium bau amis darah yang teramat pekat, menyatu dengan aroma busuk yang sangat tajam. Aroma ini bukan sekedar bau bangkai hewan peliharaan di pinggir jalan. Ini murni bau darah anyir yang bercampur dengan daging busuk yang dibiarkan hancur di tempat terbuka. Bau itu begitu kuat, memicu rasa mual yang luar biasa. Perut Nandoni bergejolak hebat, nyaris membuat isi perutnya keluar saat itu juga. Bang, bau apa ini bang? Kok amis banget? Teriak Nandoni sambil menutup hidung dan mulutnya menggunakan sebelah tangan. Suaranya terdengar sengau dan bergetar hebat. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh sudut kabin, mencari sumber bau menjijikan yang terasa menempel di udara. Ketiga penumpang di kursi seberangnya tetap diam membatu. Jangankan menutup hidung, posisi tubuh mereka bahkan tidak bergeser 1 cm pun setelah rem mendadak tadi. Kepanikannya memuncak, tubuhnya bergetar menyadari ada hal yang sangat salah dengan orang-orang ini. Di tengah kebingungan dan rasa sakit yang mendera, Nandoni memfokuskan pandangannya ke arah depan. Ia menunggu sopir itu bicara atau sekedar menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun pria berjaket lusuh itu tetap membisu. Sedetik kemudian bau pria itu terlihat sedikit naik. Tanpa membalikan badannya, pria itu mulai memutar kepalanya ke arah belakang. Gerakan lehernya sangat lambat dan kaku, diiringi bunyi tulang gemeretak yang halus, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Perlahan namun pasti, bagian belakang kepala itu berputar menyamping, bersiap memperlihatkan wajahnya ke arah Nandoni yang kini membeku ketakutan. Saat wajah sopir itu akhirnya berputar penuh menghadap ke belakang, pemandangan di depan mata seketika menghancurkan seluruh akal sehat Nandoni. Wajah pria berjaket lusuh itu hancur berantakan tidak berbentuk. Kulitnya dipenuhi luka robek yang sangat dalam dan menganga lebar, memperhatikan daging merah di baliknya. Sebuah pecahan kaca berukuran besar menancap sangat kuat di pipi kirinya. Darah kental berwarna merah kehitaman terus mengalir deras di bagian kening, mengucur membasahi separuh wajahnya hingga menetes ke kerah baju. Kengerian memuncak saat melihat bola mata kirinya hilang sama sekali, hanya menyisakan rongga berdarah yang memerah pekat. Rahang bawahnya bagian kanan juga bolong tembus ke dalam, memperlihatkan deretan gigi yang patah bersimbah darah. Astagfirullahaladzim. Otot kedua kakinya seketika lemas, tenaganya seakan menguap begitu saja, membuat tubuhnya merosot cepat dan jatuh berdebum keras menghantam lantai besi angkot. Benturan itu membuat tulang ekornya berdenyut nyeri, tetapi rasa sakit tersebut kalah telak oleh teror di depan matanya. Nafasnya tersengal parah sambil menyeret punggungnya mundur menjauhi sopir. Nandoni menoleh panik ke arah kiri. Harapannya untuk meminta bantuan pada 3 penumpang tadi musnah. Ketiga orang itu kini menoleh serentak ke arahnya dengan gerakan patah-patah. Wajah remaja belasan tahun, pria 30-an dan bapak-bapak itu kini menampakkan wujud asli mereka yang hancur koyak akibat kecelakaan maut. Kulit mereka terkelupas parah dipenuhi luka benturan tajam. Bau amis darah menyatu dengan aroma daging busuk yang makin menyengat, benar-benar menyesakan dada. Belum sempat Nandoni berpikir jernih, arwah remaja itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan sangat cepat. Jari-jari pucat berlumuran darah itu mencengkram erat pergelangan tangan kanan Nandoni. Kulit arwah itu
terasa luar biasa dingin, membekukan aliran darahnya seketika. Di saat bersamaan arwah sopir berwajah hancur tadi mulai mengangkat tubuhnya. Makhluk itu merangkak naik secara perlahan melewati pembatas besi di dekat kemudi. Bunyi tulang gemertak terdengar ngeri saat tubuh arwah sopir itu merayap memburu mendekati posisi Nandoni di atas lantai kabin. "Tolong, tolong!" jerit Nandoni berontak sekuat tenaga. Suaranya melengking membelah keningan malam di atas jembatan Kalitarung. Rasa takut mati benar-benar mendorong insting bertahan hidupnya sampai batas maksimal. Ia menarik lengannya sekuat mungkin, tetapi cengkeraman arwah remaja itu sangat keras mengunci pergelangannya bak capit besi. Nandoni menolak pasrah. Ia mengayunkan kaki kirinya dari lantai, menendang dada serta lengan arwah remaja itu berulang kali dengan gerakan liar yang sangat brutal. Sambil terus berteriak ketakutan, tangan kirinya ikut memukul-mukul cengkeraman dingin tersebut tanpa henti. Hantaman fisik bertubi-tubi itu akhirnya membuahkan hasil. Jari-jari kaku sang makhluk terlepas dari pergelangannya. Begitu terbebas, Nandoni langsung membalikan badannya. Ia merangkak sangat cepat bertumpu pada kedua lutut dan tangannya, menyeret tubuhnya panik menuju pintu angkot yang sedari tadi terbuka sangat lebar. Arwah sopir di belakangnya terus merangkak mendekat, mengulurkan tangan berdarah mencoba menggapai betis Nandoni. Hembusan nafas berbau bangkai terasa menyapu pergelangan kakinya. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Nandoni langsung melompat keluar, melemparkan seluruh tubuhnya berguling mendarat keras ke atas aspal jembatan Kalitarung yang dingin. Ia mengerang menahan perih akibat gesekan kulitnya dengan jalanan yang kasar, berjuang menyelamatkan nyawanya menjauh dari mobil celaka tersebut. Tubuh Nandoni mendarat keras secara tengkurap, lalu berguling beberapa kali di atas aspal jembatan Kalitarung yang sangat dingin. Kedua telapak tangan serta lengannya memar-memerah tergores kerikil tajam. Nafasnya memburu, dadanya bergemuruh meraup udara malam. Rasa perih di sekujur tubuhnya seakan mati rasa, tergantikan oleh rasa syukur karena berhasil lolos dari cengkeraman arwah hancur tadi. Ia masih menunduk, menangis terisak menahan sakit yang luar biasa. Di tengah kepanikannya, sebuah sorot lampu kekuningan muncul membelah malam dari arah berlawanan. Suara mesin motor pelan terdengar makin jelas. Pengendara motor itu langsung menarik tuas rem mendadak begitu melihat ada orang terkapar di tengah jembatan. Pria parubaya berpeci yang ternyata adalah Pak Kamto, tetangga beda kampungnya. Buru-buru mematikan mesin, beliau berlari tergopoh-gopoh menghampiri Nandoni yang masih berusaha merangkak menjauh menuju pinggir jalan. "Ya Allah Gusti, Mas, kamu kenapa bisa begini malam-malam?" seru Pak Kamto sangat kaget. Beliau berjongkok memegang kedua bahu pemuda malang itu. Nandoni mendongak dengan wajah pucat bersimbah keringat dingin. Ia langsung menunjuk gemetar ke arah belakangnya, tepat ke posisi mobil maut itu berhenti. "Pak Kamto, tolong saya. Awas Pak, ada setan di angkot itu. Sopir sama penumpangnya hancur semua wajahnya Pak," jerit Nandoni histeris, suaranya parau dan sangat putus asa. Mendengar peringatan itu, dahi Pak Kamto berkerut bingung. Wajah pria tua itu justru memucat. Bibirnya bergetar menatap Nandoni. Beliau menoleh sekilas ke arah jembatan lalu menatap Nandoni dengan sorot mata ngeri. "Angkot? Angkot apa Mas? Tidak ada angkot dari tadi," bantah Pak Kamto dengan nada tinggi, bercampur panik. Tangan keriputnya mencengkram lengan Nandoni makin erat. "Bapak dari jauh ketakutan melihat kamu, soalnya Bapak lihat kamu melayang-layang di udara. Tidak ada mobil sama sekali yang kamu naiki. Badanmu meluncur sendiri dengan cepat di atas jalan, lalu tiba-tiba jatuh terlempar ke aspal." Perkataan Pak Kamto barusan menghantam telak kewarasan Nandoni. Jantungnya seakan berhenti berdetak detik itu juga. Dengan sisa tenaga yang ada, Nandoni memutar lehernya perlahan ke arah belakang, matanya membelalak sangat lebar. Jalanan aspal di atas jembatan Kalitarung benar-benar sepi. Pemandangan maut tadi hilang tanpa sisa. Mobil tua berkarat itu raib terbawa angin. Arwah sopir angkot setan dengan wajah robeknya beserta arwah ketiga penumpang malang tadi lenyap begitu saja, kembali menjadi cerita kelam yang terus bergentayangan mencari mangsa di jalur ujung alit. Aroma anyir darah bercampur daging busuk yang menyiksa penciumannya kini berganti menjadi bau angin sungai biasa. Seluruh persendian Nandoni seketika lemas total. Nyalinya runtuh, menyadari betapa tipis jarak antara dirinya dan maut malam ini. Ia terduduk gemetar hebat di pinggir aspal.
Sadar penuh bahwa ia baru saja ditipu oleh kendaraan gaib pembawa petaka. Air mata ketakutan sekaligus kelegaan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Perlahan ia menyeret tubuhnya bersandar di dekat roda motor. Di bawah temaram lampu jalan, Nadoni menceritakan teror mengerikan tersebut sambil menangis tergugu. Pak Kamto duduk menemaninya, memeluk baunya erat dan terus mengusap punggung pemuda itu sambil melafalkan kalimat istighfar panjang tanpa henti untuk menenangkan jiwa Nandoni yang terguncang hebat. Malam itu kengerian di jembatan Kalitarung berakhir dalam pelukan kepasrahan. Bagaimana kisah perjalanan mengerikan tadi, pengalaman Nandoni menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam melangkah, terutama saat berada di tempat sunyi, seorang diri. Jangan lupa untuk terus menjaga kewaspadaan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai tuntas di channel Narasi Misteri. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.